Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Materi pada hari ini yaitu membahas dua pilar fundamental yang menentukan kelangsungan hidup dan kesuksesan seorang wirausaha, yaitu dengan kreativitas dan inovasi. Ya, dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, memiliki produk yang biasa-biasa aja itu sudah cukup. Tapi kita itu harus mampu menciptakan inovasi gitu ya. Nah, presentasi ini akan membedah bagaimana kita bisa mengembangkan dua kemampuan, yaitu kreativitas dan inovasi dalam konteks kewirausahaan. Baik, pembahasan pada hari ini yaitu ada 5 utama yang akan kita pelajari. Kita akan mulai dengan memahami apa sebenarnya hakikat dan kreativitas dan inovasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengapa keduanya itu sangat penting. Dan kita akan fokus pada langkah-langkah praktis untuk mengembangkan sikap kreativitas dan inovatif. Dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dengan memahami bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan. Kita masuk pada hakikat pengembangan kreativitas dan inovatif. Kreativitas yaitu identitation atau gagasan, kemampuan berpikir aktif untuk menghasilkan ide-ide baru yang unik dan orisinal, merupakan tahap penemuan cara pandang atau solusi yang berbeda terhadap masalah dan peluang. Ini adalah tahap pemikiran di mana kita memecahkan suatu masalah atau melihat peluang dengan cara yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Kreativitas adalah modal atau bahan baku utama seorang wirausaha. Kemudian inovasi atau penerapan. Penerapan praktis dari ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk, jasa, atau proses baru yang memiliki nilai tambah komersial merupakan mengubah gagasan menjadi sesuatu yang nyata dan diterima oleh pasar. Inovasi itu adalah aksi. Ini adalah implementasi ide kreatif tersebut ke pasar. Sebuah ide yang sangat kreatif jika tidak diterapkan hanyalah imajinasi saja. Inovasi menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Kemudian kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Peter Drucker, inti dari kewirausahaan adalah inovasi, dan inovasi mustahil terwujud tanpa diawali dengan kreativitas. Baik, pentingnya kreativitas dan inovasi. Pilar keberhasilan wirausaha yaitu menciptakan unique selling point, yaitu membedakan produk atau jasa dari pesaing agar menarik perhatian konsumen. Kemudian, kreativitas dan inovasi itu memungkinkan kita menciptakan fitur, desain, atau layanan yang unik sehingga konsumen itu memiliki alasan kuat untuk memilih produk kita, bukan produk pesaing. Kemudian membuka peluang baru. Mengubah tantangan atau masalah di masyarakat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Jadi wirausaha itu melihat kesulitan atau tren yang diabaikan orang lain, kemudian menggunakan kreativitas untuk merumuskan ide dan inovasi untuk mewujudkan solusi tersebut. Misalnya, mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai jual tinggi. Kemudian meningkatkan daya saing, memastikan bisnis dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat. Di pasar yang sangat kompetitif, bisnis yang tidak berinovasi akan tertinggal gitu ya. Inovasi itu membantu kita beradaptasi, bahkan memimpin perubahan di pasaran. Kemudian efisiensi operasional, mencari cara-cara baru yang lebih baik
cepat dan hemat dalam proses produksi atau layanan. Inovasi tidak hanya tentang produk baru, tetapi juga tentang cara kerja yang baru. Misalnya inovasi dalam proses rantai pasokan dapat memangkas biaya dan waktu, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Kemudian mengembangkan sikap kreatif bagian 1. Yang pertama itu tingkatkan rasa ingin tahu, selalu bertanya, mengapa dan bagaimana jika untuk menantang cara-cara lama. Jadi jangan puas dengan cara yang sudah ada. Selalu tantang diri untuk bertanya, apakah ada yang cara yang lebih baik atau lebih cepat atau mungkin lebih murah untuk melakukan ini. Nah, ini adalah pemicu awal dari kreativitas. Kemudian berpikir divergen, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari banyak alternatif solusi. Yaitu hindari membatasi pikiran dari satu solusi saja. Mampu melihat suatu masalah dari berbagai perspektif, mencari banyak alternatif, bahkan solusi yang terasa gila pada awalnya. Jadi kita jangan melihat dari satu solusi saja. Kemudian observasi dan empati mendalam. Mengamati tren dinamika pasar dan celah kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Kreativitas itu sering muncul dari pemahaman mendalam, amati dari lingkungan, perilaku konsumen, dan tren-tren global. Semakin banyak data yang kita miliki, semakin relevan ide kreatif yang akan diterapkan. Kemudian mengembangkan sikap kreatif bagian 2. Teknik kreativitas yang pertama, brainstorming, yaitu kumpulkan ide-ide liar sebanyak mungkin dalam kelompok, tunda kritik dan penilaian, yaitu kumpulkan suatu tim Anda, ya, berikan tantangan yang spesifik dan biarkan semua ide itu apapun itu dicatat gitu loh. Penting untuk menunda penilaian. Kuantitas ide lebih penting daripada kualitas ya di tahap awal ini. Belajar dari berbagai sumber dan perluas wawasan. Teruslah menambah ilmu pengetahuan, membaca, mengikuti seminar atau webinar agar memiliki bahan baku ide yang kaya. Kreativitas itu adalah tentang menghubungkan titik-titik yang berbeda. Semakin banyak wawasan dari buku, seminar, atau industri lain yang kita miliki, semakin banyak juga titik yang bisa yang dihubungkan gitu ya untuk menghasilkan ide baru. Kemudian ciptakan ruang bebas untuk berkreasi. Ciptakan lingkungan yang memicu ide, ruang kerja yang nyaman, minim stres, mendorong komunikasi yang terbuka. Jadi menciptakan lingkungan fisik dan mental yang mendukung itu sangat penting. Dorong komunikasi yang santai, berikan waktu istirahat yang cukup, ciptakan budaya kerja yang menghargai eksperimen. Kemudian mengembangkan sikap inovatif. Strategi mengembangkan inovasi. Yang pertama yaitu fokus pada implementasi. Jadi jangan biarkan ide hanya menjadi wacana, segera uji dan terapkan ide kreatif tersebut. Ide kreatif itu harus segera diuji dan diimplementasikan. Dan buatlah mode awal secepat mungkin. Proses itu disebut dengan iterasi. Kemudian pendekatan design thinking. Memastikan inovasi yang dibuat benar-benar berpusat pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna atau pelanggan. Inovasi itu harus didorong oleh kebutuhan pelanggan, bukan hanya oleh teknologi atau keinginan kita. Gunakan metode dengan design thinking untuk berempati, mendefinisikan masalah, membuat ide, kemudian mengujinya itu langsung kepada penggunanya. Berani mengambil resiko yang terukur. Inovasi seringkali melibatkan resiko kegagalan, tetapi harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Inovasi itu adalah perubahan, dan setiap perubahan itu mengandung resiko. Wirausaha yang inovatif itu tidak menghindari resiko, tetapi mencoba untuk mengelolanya. Mereka
memulai dari skala kecil untuk minimalisir dari kegagalan yang besar. Kemudian sikap inovatif bagian kedua. Yang pertama yaitu belajar dari kegagalan. Setiap kegagalan itu adalah data berharga untuk perbaikan di inovasi selanjutnya. Jadi bisnis yang paling inovatif seperti Google itu seringkali mengalami kegagalan produk. Yang membedakan adalah mereka menggunakan kegagalan tersebut sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan inovasi berikutnya. Jadi mereka nggak menyerah, tapi mereka mencari solusinya. Kemudian adaptasi teknologi cepat. Memanfaatkan teknologi baru, yaitu yang sekarang itu adalah AI, digitalisasi, kemudian untuk memperbaiki proses bisnis, produk atau layanan. Jadi memanfaatkan kemajuan teknologi itu juga penting ya. Memanfaatkan AI, pengguna proses manual, penggunaan e-commerce, kemudian AI untuk layanan pelanggan ini. Kemudian kolaborasi, berjejaring dan berkolaborasi untuk dengan pihak luar, mitra, ahli, komunitas untuk memicu solusi inovatif. Inovasi bukan tugas satu orang aja gitu ya, melainkan budaya perusahaan. Dorong semua karyawan untuk menyumbangkan ide, berkolaborasi dengan startup, akademisi, atau pemasok dapat membuka peluang inovasi yang tidak bisa dilakukan sendirian gitu ya. Kemudian hubungkan kreativitas dan inovatif. Keterkaitan eratnya itu kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah input menghasilkan potensi ide-ide baru. Inovasi adalah outputnya, mewujudkan potensi ide menjadi nilai yang nyata. Jadi kreativitas itu memberikan arah atau ide, dan inovasi itu memberikan tenaga. Keduanya ini seperti dua sisi mata uang dalam kewirausahaan. Sinergi kunci, kreativitas tanpa inovasi. Ide hebat yang tidak pernah terlaksana. Kemudian inovatif tanpa kreativitas hanya meniru atau melakukan perbaikan kecil tanpa terobosan. Jadi kalau hanya kreativitas saja tanpa inovasi, wirausaha itu dipenuhi ide yang banyak ya di kepala, tetapi tidak pernah akan terwujud atau diluncurkan ke pasar, dan hasilnya itu ya sama aja, nol, nggak ada ya kalau tanpa inovasi. Dan kemudian kalau cuma inovatif saja tanpa kreativitas, wirausaha itu hanya sibuk meniru atau melakukan perbaikan kecil. Mereka itu nggak akan pernah menjadi market leader karena tidak menghasilkan terobosan yang orisinal. Nah, wirausaha yang sukses itu, mereka yang sukses adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kreatif untuk melihat apa yang belum ada dan memiliki kemampuan bertindak inovatif untuk membuat menjadi ada. Baik, kesimpulannya itu kreativitas adalah sumber gagasan baru, sedangkan inovasi adalah mesin untuk menggerakkan gagasan tersebut menjadi keuntungan. Pengembangan keduanya wajib bagi setiap wirausaha untuk menciptakan diferensiasi dan mempertahankan relevansi di pasar. Jadi teruslah belajar, berani mencoba, dan jangan pernah takut gagal dalam proses pengembangan ide dan penerapannya. Baik, mungkin sampai di sini materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan nanti diskusikan di grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.